Eh, ini Bu, saya mau bertanya mengenai yayasan apa Bu? Yayasan Salman Al Farisi ya Bu ya. Itu kebetulan info yang saya dapatkan itu sekolah yang kejar paket juga gitu ya Bu. Salah satunya kejar paket. Nah, kalau boleh tahu Bu, siapa sih pelopor atau founder dari yayasan penyedia kejar paket yang ada di Salman Al Farisi itu? Kalau foundernya saya ya. Oh, foundernya Ibu sendiri. Oke. Cuman saya ada kerjasama karena saya kan izin operasionalnya belum keluar, sedang dalam proses. Jadi untuk ujian 2-3 tahun ini masih ada apa? Kontrak. Iya. Untuk Untuk ujiannya ya, tapi pembelajaran di sini. iya. Itu bertempatan atau lokasi di mana Bu? Kalau boleh tahu? Untuk yang mana? Yang Salman Al Farisi. Di sini kalau sekretariatnya sih di sini, Salman Al Farisinya. Di sini tuh rumah ini maksudnya? Iya. Oh gitu. Itu tadinya kan sekolahan ini tadinya. Saya mah tadinya tinggalnya di Jurang Mangku Barat. Karena almarhum suami meninggal, ya saya di sana kan rumah dinas ya. Iya. Ya saya isi di sini. Nah, terus kan pendidikan TK-nya tadi di sana Ibu Ani ya. Iya. Jadi anak tuh belajar di sono. Karena di Taman Mangu, tapi baru kemarin di bulan Februari tanggal 24 kita pindah ke Bogor. Oh gitu. Di sana ada tanah 1000 meter. Kita isi ke sana. Tapi yang pindah ke sana itu rumah Qur'annya. Nah, kalau PKBM kan kita kebanyakan anak sini yang tidak mampu ya. Seperti anak-anak pemulung. Dia belajarnya hari Jumat aja. Itu tuh masing-masing jenjangnya itu misah-misah apa gimana? SD, SMP, SMA. Misah-misah Ibu ya? Iya kelasnya. Beda. Untuk SD saya kebetulan yang megang. Karena bu gurunya lagi cuti. Untuk SMP Bu Irmawati. Untuk SMA Ibu Widya. Iya. Terus kalau misalkan yang terintegrasi sama yang di TK sini Bu? Ya itu anak-anak belajar di situ. Tapi khusus anak TK? Anak TK-nya juga ada yang gratis. Ini kan PKB-nya gratis ya. Iya. Anak pemulung sama pemuda-pemuda Taruna Karya Pondok Aren. Yang nggak mampu. Nah terus kalau untuk TK-nya juga sama warga daerah Kebantenan sama sini, sama pemulung itu lapak. Lapak. Iya. Jadi kita menggratiskan anak-anak PKBM sama anak-anak PAUD. Iya. Itu khusus untuk yang di lapak Pak Haji Duloh itu? Haji Duloh apa Bu Yati ya? Pokoknya ada dua ya. Oh gitu. Ada Bu Yati iya. sama Haji Duloh. Saya nggak hafal. Kalau Bu Yati ini saya pernah ngajar ke sana gitu ya. Iya. Pernah ngajar. Jadi kita nyari anak-anak yang nggak mampu, akhirnya kita datang jemput bola ke sono. Iya. Banyak muridnya, lalu ada sejarahnya nih. Tapi di sana ada koordinatornya juga. Oke. Jadi kita ke sana itu nggak langsung door to door ya. Karena mereka katanya udah ada ya udah. Tapi perjalanan malah ada kelas antara koordinator dengan penduduk pemulung dengan pembelajaran kami gitu kan. Jadi bukan dari kaminya, dari merekanya. Karena kan kita gratis. Gratis itu jadi siapa aja anak yang membutuhkan monggo gitu kan. Tapi si koordinatornya memberikan atau mengkat nggak bisa semua anak gitu. Ya jadi yang ramai mereka. Nah ketika ramai mereka bilang ke kami gitu, Bu gimana kalau sekolahnya pindah aja ke sini? Kenapa? Saya bilang gitu. Ya di sana udah nggak enak. Emang dari koordinator juga ngebubarin kan ada grup WA. Dia membubarkan sepihak si koordinator itu. Padahal kan kita nggak main-main. Kan kita ada di bawah dinas. Betul. Kan kita udah dapat izin operasional. Benar. Saya bilang kenapa diributin, kan ini gratis. Iya. Guru dari kami semuanya. Nggak minta apa-apa, nggak tahu mereka persoalannya apa gitu. Saya juga mau masuk ke dalamnya juga nggak terlalu ini ya, banyak waktu yang harus kita betul. Tapi dari pihak wali murid malah minta, Bu gimana kalau Ibu memutuskan
pindah sekolahnya ke sini kan jauh, saya bilang karena nggak mampu nanti jauh gimana, enggak Bu bisa nanti naik motor yang ada nanti gonceng-gonceng gitu ya. Memang sih kalau di sini kan representatif tempatnya, anak-anak itu tersalurkan kan untuk bermain di luar gitu kan. Yang jelas saya nggak pernah mau memperbanyak masalah keributan Bu Yati sebagai koordinator dengan ibu-ibu, ya saya nggak mau ikut campur banyak. Tapi kalau ibu-ibu minta ke saya untuk belajar di tempat ini dengan tidak keberatan transportasinya, ya monggo gitu. Malah saya juga nggak ngeluarin transport guru kan. Kadang-kadang kalau lagi hujan beceknya sampai kayak apa, iya Bu nggak apa-apa, ya udah jadinya jadinya seperti itu gitu. Oke. Berarti yang sebelumnya itu dibubarkan. Iya, udah hampir udah mau kenaikan kelas malah waktu itu. Dibubarkannya karena itu ada kelas antara si koordinator lapangan dengan orang tua murid. Cuman saya nggak terlalu memperdalam itu ya, karena kan kita memang niatnya mau ngegratisin aja. Benar. Gitu kita udah jemput bola ke sana. Tapi orang tua minta karena ribut-ribut, tau lah mungkin sana banyak yang nyumbang apa ya, mungkin apa nggak kebagian rata semua mungkin. Bener. Jadinya Bu gimana kalau sekolahnya di kita, kalau sekolah di sini mah jauh kan dari lapak ke sini, saya bilang gitu. Bener. Nanti ongkos lagi, nggak apa-apa Bu gitu. Kalau saya sih emang anak-anak kalau sekolah di sini kan ada banyak mainan, itu memang anak-anak mendapatkan pelayanan secara fisik ya, mereka bisa bermain bersama, bergiliran, terus ya melatih juga keberanian, antri dan sebagainya lah. Oke. Sip. Selanjutnya Bu, saya mau tahu nih Bu, bagaimana sejarah dari terbentuknya yayasan ini Bu? Kalau sejarahnya kan dulu saya dari Bandung ya, remaja Masjid Islam Salman Bandung ya, punya ITB itu. Masjid di ITB. Iya, kan namanya Masjid Salman ya. Itu kan sebenarnya namanya Salman Al-Farisi, cuma dipanggilnya remaja Masjid Salman. Saya dulu masih remaja, kuliah lah. Terus setiap minggu dapat mentoring dari kakak-kakak instruktur. Dan saya lihat itu ketika saya saat waktu itu segede-gede gini ya waktu itu ya. Itu saya suka dengan pelayanan mereka yang begitu tanpa pamrih ya, ikhlas gitu kan. Pemuda-pemudanya itu pinter-pinter gitu kan. Karena naik TB kan, walaupun dia orang sains, tapi kok dia punya hati nurani yang begitu bagus gitu kan. Betul. Apa ada kepedulian terhadap nilai-nilai Islam yang harus ditanamkan kepada para remaja. Gitu. Ya saya jatuh cinta aja dengan Salman itu, Masjid Salman ya, karena saya dulu tumbuhnya di situ, di antaranya di masjid kampung, kuliah. Ya udah bersosialisasilah dengan anak Unpad, IKIP, ITB, IKIP Bandung ya. Terus kalau malah Yayan dulu jarang loh, dulu jarang Yayan. Dulu Yayan itu tersisihkan sebenarnya, karena dia termasuk yang belajar agama, tapi mungkin masih kalau sekarang kan udah jadi UIN ya, kayaknya bagus gitulah, udah ini modern ini. Kalau dulu malah terkenalnya lautan jilbab itu justru dari anak-anak mentoring itu. Saya tahun 80-an. 82 itu saya mulai kuliah. Masih era Soeharto yang agak kejam juga dulu. Saya itu kan termasuk yang itu pemerintahan yang lumayan intelnya banyak, kan berkembangnya gerakan-gerakan Islam itu di sana udah bagus. Kemudian Ibu mulai ngebangun yayasan ini di sini tahun berapa itu Bu? Di sini tahun 1998. 1998. Udah lama juga. Tempatnya? Saya kan waktu itu di sana di Jurang Manggu Barat. Jurang Manggu. Ini jadi udah 3 kali perubahan lah kepengurusan. Akte notaris. Gitu. Terus mulai dari awal mula Ibu ngebangun tuh ada cerita apa sih Bu kira-kira? Karena kebetulan saya keluaran dari FKIP lah ya, Fakultas Keguruan kan. Asal mulanya lihat anaknya saya tuh segede gini ya, Iqbal papahnya ini tadi. Lihat di seputar
lingkungan atau sedaya lingkungan itu kan TK udah mahal ya. Oke. Oh iya. Jadi saya kenapa saya kok nggak bikin sendiri ya, gitu kan, pokoknya ngajarin dia sendiri aja gitu kan. Sama nanti panggil anak-anak di kampung ada yang sepadan usianya. Awalnya itu aja dulu. Saya beli sesuatu yang bisa membantu perkembangan anak ya, baik itu fisik, fasilitas iya, gitu. baik itu motoriknya gitu kan, warna-warni, bentuk-bentuk gitu kan dan sebagainya. Ini bikin dulu buat dia sebenarnya, buat anak, buat papahnya si kecil tadi itu. Sama kan saya, karena saya udah saat itu udah gelar udah ada ya, terus pengetahuan mohon, saya minta ke anak satu yang putus sekolah saya didik dulu jadi guru TK lah dulu. PAUD ini kan baru sekarang berkembangnya. Kalau dulu saya TK teman kanak-kanak itu. Ya ini ada guru, saya jadi penyelenggara gitu. Di situ mulai itu banyak di sana di daerah sana itu banyak anak-anak keluarga yang kontrak atau kontraktor ya, yang papanya kerja di pabrik gitu kan, tukang gosok. Jadi ya emang dia sangat minim banget itu aja. Oke. Jadi itu berangkatnya dari situ ya Bu ya? Dari anakku yang mau sekolah usia batita ya. Akhirnya saya, karena saya mungkin dulu sering di Salman itu dikasih mentoring gitu kan. Ya udah, kebetulan suami juga sepaham. Iya. Berarti itu sedari awal itu bermula dari berapa murid Bu? Anak-anaknya masih sedikit. Ya dari Iqbal anak saya manggil anak-anak yang usia balita batita itu adalah tetangga orang 6 orang kali. Masih di bawah 10 ya Bu ya? Masih di bawah 10. Oke. Selanjutnya Bu, kira-kira nih Bu, apa sih plus dan minus atau kekurangan dengan adanya yayasan ini? Kalau kekurangan mah banyak kali Mas ya. Dari sumbernya ya, atau SDM-nya yang mungkin bukan orang-orang yang ahli di IT ya. Makanya itu untuk pengembangan itu kita agak sulit juga. Itu karena kan zaman sekarang zaman medsos ya. Betul. Yang jelas juga setelah saya ditinggal bapak, ya pastilah biaya kurang gitu kan. Apalagi ya kalau untuk mutu, saya kebetulan walaupun baru saat itu 98 ngadain, saya bergabung. Di sini kan yang paling terkenal sekolah itu Anissa ya. Pernah dengar Anissa di situ? Kalau Anissa Aulia. Kalau yang dengar sih dari Bu Ani. Nah, yang muslim itu Anisya, Aulia, terus Amalina. Terus kalau yang non muslim itu banyak Ricci, terus Penabur ya. Penabur. Iya itu. Tapi kami bisa sejajar lah kalau untuk berorganisasi, berkomunikasi gitu, nggak terbelakang gitu kan. Jadi untuk pembelajaran itu sendiri ya kurikulumnya nggak jauh-jauh beda, cuman mereka kan menang di fasilitas. Iya betul. Dan guru-gurunya selalu di-upgrade ya, karena biayanya yang mencukupi. Iya. Nah kalau saya karena mungkin saya punya semangatnya dari dulu membara mulu ya. Jadi selalu ke bu guru itu ngasih motivasi terus aja. Nah sekarang udah mulai melemah nih. Jadi saya lebih ke konsentrasi ke rumah Quran. Ini di sini masih sama Bu Irma sama Bu Ani. Ya saya bilang aktif di organisasi keguruan. Sini ada PGRI, ada Gugus, ada IGTK, ada. Saya bilang aktif ya, tetap terupgrade sendiri lah. Itu ada faktor biaya itu memang penting. Berarti tadi tuh ada dari segi SDM ya Bu ya, SDM yang kurang gitu. Terus dari segi materi gitu ya Bu ya. Terus ada lagi satu lagi Bu. Kayaknya fasilitas mungkin ya Bu ya. Iya karena keuangan ya itu akhirnya akibatnya kan fasilitas kita minimalis. Kalau misalkan untuk plusnya sendiri apa Bu kira-kira Bu? Itu mungkin orang yang menilai ya. Iya relatif juga ya Bu ya. Iya cuman ya
ada manfaat buat orang-orang yang merasakan ketika saya menyelenggarakan pelepasan atau kenaikan orang tua ya masa terima kasih udah dikasih pelajaran yang gratis di saat sekarang lagi susah gitu kan. Betul. Itu aja. Jadi mungkin di langitnya aja yang tercatat atau apa ramenya di sini mah masih biasa-biasa aja. Oke. Ada berapa tenaga pengajar Bu di yayasan ini Bu? Di saya untuk Al-Quran, jadi Al-Qurannya 2, terus untuk PKBM sama guru agama 5, ya guru kepala sekolah, terus guru sama guru agama 1, jadi 5. Terus untuk TK yang pagi 3, yang siang juga 3, jadi berapa tuh? 3, 6 ditambah rumah Quran, kepala sekolah 1, guru 2, berarti 9 ya. 3, 6, 9, terus PKBM 5, jadi berapa Mas? 14. 9 tambah 5, 14 ya. Ada 14 tenaga pengajar. Cuman mereka double, ada yang double. Kayak Bu Ani tuh double banget. Iya, rangkap dia Bu. Iya, satu tenaganya masih kuat, faktor kebutuhan juga. Oh iya. Berarti ada 14 tenaga pengajar dan itu juga disebar ke 3 sub dari ini yang Iya, 3 cabang itu ya. TK, Rumah Quran sama PKBM. PKBM. Omnya nggak dikasih minum ya Teteh. Duduk Dek, duduk sini kok takut sih. Duduk sini sayang. Oh takut. Buat aku. Buat Om itu. Iya buat aku ini. Sini kakaknya duduk sini. Sini kakaknya. Sini. Duduk. Ini sama aku ya. Naik teh manis kali Neng yang panas. Ini ya, ngobrol kita ya. Oke, selanjutnya Bu. Terdiri dari berapa yang menjadi materi wajib untuk para siswa dan siswi? PKBM atau TK? Mungkin kita bisa fokus di inian kali Bu ya, yang di TK sini aja kali Bu ya. TK terapi. Ya, itu PKBM Bu kalau yang itu. Oh, iya itu TK paginya, PKBM itu sore. Oh, gitu. Kalau yang di situ gimana Bu? Iya, yang PKBM apa yang TK nih? Kalau misalkan lu yang PKBM ya? Yang paket. Iya, paket itu kan PKBM. PKBM. Oke, yang PKBM aja. Yang mau diujikan, Mas. Ada apa Untuk aja? SD ada IPA, IPS, bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. matematika, sama agama. Oh, berarti itu yang umum ya Bu ya? Iya. Yang umum. Nah, Tadi ada matematika, IPS, IPS, IPA, bahasa Indonesia, PKN. PKN, PKN. sama agama. Agama. Berarti Iya. kurang lebih 6 ya Bu ya? 6. Ini apa? Bahasa Inggris enggak Bu? Bahasa Inggris mah Tambahan apa aja. itu kan muatan lokal ya. Oh, Kita iya. belum dapat. Oke. Berarti yang ibaratnya buat apa ya, materi yang dasar dari ibu sendiri gitu kan, atau dari penyelenggara PKBM ini, Karena kan itu ada harus materi berdasarkan dinas juga. Betul. Nanti mereka ujian gimana kalau Benar. nggak diajarin itu. Iya. Oke, siap. Neng Umi mah pakai gula aren. Nah, bagaimana pandangan pengajar terhadap perkembangan dan apa yang diharapkan dari para siswa dan siswi? Apakah sudah relevan dengan apa yang telah diberikan, atau ada dari sekian banyak murid yang mereka harapkan akan tetapi belum terpenuhi dari segi fasilitas karena terkendala di pendanaan atau lain sebagainya? Kalau untuk anak PKBM mereka kan emang gratis ya. Jadi kita yang mencari ini ya. Kalau nggak boleh gitu. Kalau untuk dari kami sendiri ya udah menyampaikan lah ya, Cuman memang bukan guru bidang studi nih, atau bukan guru Spesialis dari SD, SMP, SMA. Iya. Kalau saya ini kebetulan memegang kelas A, kebetulan saya kan dulu pegawai negerinya SD, guru SD. Oh. Jadi agak inget deh yang namanya apa, ngajarin anak-anak usia SD. Walaupun saya gede-gede, Iya. tapi masih untuk penyampaian yang atraktif gitu, terus diajarkan. Terus kalau SMP kita pakai guru Bu Irma itu kan guru TK sebenarnya, Iya. guru PAUD. Tapi karena nggak ada lagi, ya, karena gratis itu ya, kita nggak, udahlah bu guru yang sosial aja yang kan sekarang pelajaran bisa
dilihat ya dari apa internet. Bener. Pun jawaban juga udah ada, tinggal bagaimana memanage anak-anak itu Betul, sendiri gitu, sama memotivasi anak-anak itu mau belajar kan. Kalau lihat dari anak-anaknya itu sendiri ya, itu tadi kan dari kami. Iya. Kalau lihat anak-anak sendiri itu ya kurang semangat karena memang dia kehidupannya di pemulung yang dia lebih suka cari uang lah gitu kan. Namun mungkin di sisi lain juga ada dia pengen nanti kerja terus merubah nasibnya. Makanya tuh dengan adanya kehadiran kami ya mereka sangat bersyukur gitu Mas. Oke. Nanti generasi penerusnya nih Mas. Amin. Ya. Amin Bu, amin. Berarti kurang lebih rata-rata tenaga pengajar di sana itu generalis ya Bu ya? Iya. Bukan yang spesialis gitu ya Bu? Harusnya kan kalau SD bagi SD, kalau dia kan kalau SMP kan mestinya udah bidang studi kan? Betul. Ini kita nggak punya guru-guru yang studi. Iya. Jadi udah. Iya. Kalau SD udah pas nih saya guru SD, ngajar SD satu guru aja. Iya. Kecuali kalau agama kali. Berarti pandangan pengajar terhadap perkembangan yang diharapkan dari para siswa atau siswi itu sejauh ini mereka tuh dominan kemana nih Bu? Cenderung semangat atau bahkan sebaliknya? 50-50 ya. Ada yang semangat, yang suka nanyain tuh di grup, Bu hari ini masuk enggak gitu kan. Iya. Kalau kelihatan ketidaksemangatan itu ya selalu telat datangnya, gitu. Apa pasif apalagi kalau misalnya gurunya nggak bisa membangun semangat belajarnya. Saya lihat tuh hanya CBSA, catat buku sampai habis ya. Gitu. Oke. Jadi sampai bukunya habis. Iya. Iya. Oke. Kira-kira nih Bu, siapa aja sih Bu target atau sasaran dari PKBM ini Bu? Apakah hanya pemulung saja atau ada sektor-sektor lain? Pengennya sih subsidi silang, nanti pemulung itu dibayarkannya sama yang mampu gitu kan. Iya. Tapi kita belum ada orang-orang yang pandai ber-IT untuk apa? Nyari donasi gitu. Untuk atau membuat flyer yang bagus-bagus atau maaf ngerepotin. Ini pakai gula kan aren nih? Iya. Kalau punya Umi. Terima kasih. Jadi tadi itu pas kurangnya tenaga IT kita nggak punya. Jadi Bu Ani itu yang suka itu ya sebisa-bisanya lah. Tapi memang mungkin masih ditakdirkan Allah kita diberikan pasarnya yang gratis dulu. Ya kan? Akhirnya kita udahlah mereka mau belajar ya kita itu deh gitu kan. Jadi memang dananya kita harus nyari jadinya gitu. Oke. Cuma kalau misalnya untuk sasaran sendiri nih Bu, sasaran dari adanya PKBM atau yayasan atau sekolah ini gitu kan, yayasannya hanya ke anak pemulung ini aja atau sebenarnya lebih umum lagi, universal lagi? Tadi ada anak-anak Taruna Karya Karang Taruna ya? Karang Taruna. Ada kan pemuda di Maja di Pondok Aren itu kan ada setiap kelurahan ada Karang Taruna. Tapi maaf ya Bu ya, itu bukannya mereka masih tergolong orang yang masih mampu? Enggak. Karang Taruna mah ya relatif lah, ada yang mampu, ada yang enggak. Dan itu yang ditipinnya ketua Karang Taruna Pondok Aren. Gitu. Berarti banyak anak gawang pun yang pengen dari jasa tapi pengennya gratis gitu. Ya udah datanya masukin gitu. Berarti pada prinsipnya ini terbuka untuk umum. Iya khususnya untuk orang-orang yang mungkin bisa dibilang kurang mampu gitu ya. Iya. Oke. Cuma sejauh ini lebih dominan dari lapak pemulung itu ya Bu ya, anak pemulung ya. Siap. Oke, selanjutnya nih Bu. Iya Bu. Apa goals atau harapan mungkin dari Ibu selaku founder dan juga para guru-guru sebagai tenaga pengajar gitu kan, dengan adanya sekolah ini tuh harapannya apa sih Bu? Mungkin goals terbesarnya gitu.
yang jelas kita menginginkan generasi yang akan datang memiliki kecerdasan ya, terus akhlak yang baik, sama mempunyai rasa kebangsaan yang nasionalisme. Gitu. Oh, iya, iya. Gitu. Jadi untuk terus meregenerasi ya Bu ya. Untuk demi menciptakan generasi yang gemilang gitu ya Bu ya. Dan kita kan nggak mungkin semua diserahin ke pemerintah ya. Benar. Iya. Dan mungkin dengan yang telah Ibu lakukan sekarang ini memiliki pesan tersirat dalam artian kita ibaratnya nggak ada alasan untuk nggak belajar gitu ya Bu ya. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, Ibu hadir sebagai fasilitator yang mana untuk mewadahi mereka yang kurang mampu gitu ya Bu ya. Masya Allah. Oke. Selanjutnya Bu, apakah yayasan ini sudah berjalan sesuai goals Ibu? Tentunya belum. Belum sama sekali atau belum secara keseluruhan? Kalau itu tujuan 100% berarti yang baru tercapai mungkin baru 35% kali Mas. 35%. 65%-nya banyak sih, di antaranya kita fasilitas yang belum milik sendiri ya kan? Iya. Terus tadi SDM. Terus anak-anak sendiri untuk diberikan motivasi juga ya perlu waktu yang panjang. Dan mereka belajar 1 tahun lah di sini tuh. Yang ini yang nanti ujian 2024 di bulan Maret itu 2 tahun sih alhamdulillah mereka datang gitu kan. Memang kita butuh partner nih sama mahasiswa, gimana kita ngadain kaderisasi gitu buat mereka biar nanti tuh yang SD itu nanti lanjut lagi ke SMP, SMP lanjut lagi ke SMA. Continue gitu. Ya Bu ya. Saya udah dari tahun kemarin pengen ngadain acara ngajak anak-anak untuk ice breaking ya ke salah satu tempat yang dimana mereka itu kita push lah mentalnya, kita isi knowledge-nya gitu. Saya dulu aja begitu gitu kan. Dulu waktu remaja itu ada itu tadi kakak-kakak mentor yang bagus gitu untuk bertanggung jawab. Terasa sekarang saya juga kayaknya saya nggak jauh dari kegiatan-kegiatan yang positif yang kita kembangkan gitu. Pengennya mereka walaupun anak yang terbelakang ya secara ekonomi memulung gitu kan, tapi ada nanti tuh itu loh punya cita-cita yang satu tadi memberikan jadi dia nggak terus udah deh kok saya nggak ada keinginan untuk sama kan di sana pasti banyak tuh generasi adik-adiknya itu banyak. Jadi dia punya kayak gitu. Punya yang benar-benar cita-cita dia lah ya. Keluar dari zona nyaman lah ya. Iya. Yang mungkin balik lagi ke yang tadi gue bilang untuk merubah nasibnya gitu kan betul. ya Bu ya. Yang bisa menjawab arus tantangan zaman gitu ya Bu ya. Oke. Selanjutnya nih Bu, sekarang kita berbicara kendala nih Bu. Kira-kira apa aja sih Bu kendalanya? Mungkin tadi yang udah sempet disinggung juga ya Bu ya. Dari mulai SDM ya Bu ya. Terus materi atau pendanaan gitu ya Bu ya. Terus fasilitas kayak gitu ya. Oke. Nah, terus kita berbicara achievement nih Bu. Kira-kira apa sih achievement tertinggi gitu kan sejauh ini selama berdirinya Yayasan Salman Al Farisi ini yang tersebar di beberapa tempat. Achievement maksudnya hadiah pencapaian Bu. Pencapaian. Iya. Ya tadi kan hampir 35% lah kalau saya menilai saya sendiri ya. Iya. Terus saya juga punya tim juga yang belum terlalu solid banget. Kadang-kadang terbentur dengan waktu dan keluarga, apalagi di sini gratis. Iya kan. Jadi saya yang selalu gini, hidup di dunia itu nggak harus selalu dibayar hari ini dengan uang gitu kan. Kayak ada amal soleh yang harus kita siapkan buat nanti kita pulang gitu. Sebagai modal juga gitu. Cuma kalau misalnya boleh tahu Bu, kira-kira
yayasan ini gitu kan, itu sempat ngikutin kayak sejenis lomba-lomba nggak sih Bu? Maksudnya kayak yang wah dari Salman Al Farisi nih ngirimin nih terus alhamdulillah Kalau menang untuk gitu-gitu. TK selalu Selalu itu Bu. Itu paling tinggi itu di tingkat apa Bu kalau boleh? kecamatan. Kecamatan. Oh, lomba apa Bu kalau boleh tahu? Kalau anak-anak kan biasa nggak jauh dari olahraga ya. Oh, Olahraga mereka juga paling memindahkan bendera, lalu melempar bola. Gitu. Oh. Alhamdulillah sih kalau itu sih kita punya. Tapi kalau untuk PKBM belum. Oh, PKBM belum. PKBM belum. Rumah Quran pernah ada muridnya lomba di misalnya pada tahun baru Islam, Masjid Raya Bintaro Jaya ada acara kita ikut lomba gitu. Ada yang juara kedua, juara ketiga. Tapi kalau untuk PKBM belum. Oh, Belum. oke. Mungkin menyusul ya Bu ya. Iya, sebentar ya. Amin ya. Sembari diminum ya Bu ya. Iya mangga. Nah, PKBM-nya jeblok sih kalau untuk itunya. Oh iya. Kayak ngenalin bilangan Caca aja lama sih itu. Bilangan Caca susah Mas belum. Iya. Kan nggak sekolah tuh dari mulai kelas 2 mereka udah berhenti. Mereka ngamen kalau nggak memulung. Jadi hari ke hari sih selalu itu kan. Nah, sekarang dapat materi yang satu kali, kita nggak bisa tiap hari yang ngajar mereka karena tenaga itu seminggu sekali di hari Jumat. iya. Tapi ada juga yang pinter kayak Rangga, kalau saya kasih tugas dia kerjain bener gitu kan sekarang udah belajar juga bisa ada YouTube ya, mereka pada punya HP semuanya. Benar. Pada punya HP sih sebenarnya dia tuh nyari uang buat tadi bisa beli HP, mungkin bisa ngerokok. Iya. Benar. Tapi Bu, kalau misalkan boleh tahu nih Bu, di tengah-tengah atas kesadaran ibaratnya ibu atau kita ya Bu ya, dan juga tenaga pengajar yang ada di yayasan ini, ketika kita telah mengetahui kayak oh ternyata ada murid yang mungkin bisa dibilang agak sulit nih untuk nangkep gitu kan, untuk mencerna segala macam, kira-kira apa sih gebrakan dari ibu dan juga para tenaga pengajar ini untuk menuntaskan itu semua gitu loh Bu? Kayaknya untuk memberikan pengayaan misalnya sama mereka, kita nggak punya waktu karena dia nggak ada waktu. Orang kita suruh datang jam 3:30 aja dia datangnya jam 5, udah mau lores 1 jam setengah. Ntar kalau kita pulangin jam 8 udah kemalaman. Jadi semangat belajarnya ini banget gitu, kurang banget. Kira-kira regulasi apa sih Bu yang diterapkan untuk mendidik mereka ini? Kalau menurut saya memang harus ada tadi ya, mahasiswa jangan terlalu asik di dalam, bantuin nih gitu kan. Konon katanya sih anak stan udah turun juga tuh. Bahkan ASN juga udah mulai itu. Oh iya benar. ASN mengajar kan ada ya. Jadi tanggung jawabnya mungkin nggak bisa itu ke satu yayasan ya saya lihat. Saya sendiri sekarang agak pindah ke sana, Rumah Quran ke Bogor, ke Cimulang ujung Gandal Kambing. Itu yang anak-anak SMP banyak yang drop out di sana itu. Udah pada nanyain ke saya, Bu, katanya di sini Ibu buka PKBM. Iya, nanti mau daftar, iya. Ntar ngisi formulir aja. Bakalan banyak juga di sana. Belum anak-anak PAUD-nya yang belum tersentuh karena memang jauh lokasinya ke sekolahan TK atau RA. Terus gitu faktor biaya. Saya itu benar-benar saya mencoba aja bismillah gitu. Tapi mohon maaf ya Bu, saya masih agak greget aja gitu loh Bu. Yang mungkin intensitas waktu belajarnya atau waktu pengajaran kepada mereka itu yang mungkin cukup relatif sedikit gitu ya Bu ya. Apakah ada inisiatif dari ibu atau dari tenaga pengajar ini untuk dipindahin harinya gitu kan yang lebih memungkinkan, atau nggak bisa suruh Sabtu masuk juga ya, maksudnya Jumat sore nanti Sabtunya masuk kayak gitu kan, jam 9 sampai jam 12 lah iya, gitu. mungkin ditaruh di belum bisa Bu kan, yang sering itu kan Bu Ani ya yang edaran atau ajakan susah. Emang susah. Berarti ya paling tidak ibaratnya kita mungkin cuma inian dong mungkin ya. karena mungkin kita belajar teori di sini. Mungkin kalau praktek
itu mungkin apa gitu praktek, ada narasumber yang datang terus ngajari apa perbaikan HP atau apalagi motor gitu kan. Iya. Menjahit atau Iya, sebagainya. itu tadi fasilitas yang saya masih terkendala. Maka itu kan kurikulum Merdeka itu kan sekarang yang dibutuhkan itu 30% knowledge ya, 70% skill. Nah, jadi memang bagaimana nih bisa membekali mereka sehingga ketika mereka lulus dia dibutuhkan sama pasar. Itu belum terjadi saya. Belum terjadi, baru teori, tapi saya motivasi gitu kan. Jadi masih panjang lah Mas perjalanannya. Maka itu nanti kalau udah sebelum lulus sudah lulus ya nanti itu jangan lupa. Iya benar. Di anak-anak itu butuh kita gitu. Iya. Benar. Kalau yang rumah koran ini waktu saya kontrak di komplek Taman Mangu ya belajar, dia juga kalau dikasih istirahat jam 11 sampai jam 12 sampai jam 11 sampai jam 1. Istirahat. Itu mereka melanglang buana di komplek-komplek. Nah kan yang kita takutnya mereka ganggu. Iya. Apalagi mereka senang bola, ada bola nganggur ambil gitu kan. Iya. Makanya itu saya kemarin udah hampir 2 minggu ini mindahin mereka ke tanah yang di Cimulang ujung itu. Tanahnya 1000 meter. Itu saya tanya, nanti kalau di sana selain belajar ngaji, belajar PKBM kan PKBM juga kan anak-anak yang sekolahnya di saya juga. Apalagi yang mau diituin gitu kan. Bisa enggak misalnya bikin merawat lele kan, mau gitu kan. Ya udah nanti alhamdulillah tuh saya kemarin dikirim videonya sama bu guru yang di sana. Saya kan pulang tuh minggu yang lalu. Udah jadi mereka memang ada, saya minta bantuan sih ke salah satu ustadz di sana gitu. Untuk jagain lah gimana Pak anak-anak biar bisa tadi tersalurkan ya, karena kan mereka kan sehari 3 kali hanya duduk aja ngapalin. Jadi kayaknya mereka juga stres ya. Iya. Dia pengen gimana harus dikasih halaman begitu luas baru dia baru deh mulai waktunya konsentrasi ke tadi saya beliin bibit lele sama nila tuh di pasar Parung. Pokoknya bikin dulu kolamnya dulu gitu kan. Udah senang mereka. Nanti saya kirim videonya. Sekarang mereka budidaya lele nih di sana. Iya. Kesana sekali ke sana. Boleh. Apa bisa apa saya maksudnya mau ngajar apa ngisi gitu, apa gitu kita di sana Bu ya. Pokoknya diajak riang-riang juga keterampilan gitu ya Bu ya. Mungkin nanti kita pelajari dulu misalkan cocoknya selain peternak nanti Kita ada brainstorming dulu. Itu tanaman-tanaman misalnya terus ada beli bibit tomat, bibit cabe. Maksudnya biar aku juga pengeluaran makannya nggak terlalu berat kan kalau lele tinggal nyaring di situ ya kan. Lele yang lebih ini sih Bu ya. Iya, Manila. Iya. Nila juga gampang. Iya benar. Katanya Nila dengan mujair itu itunya apa? Berkembang biaknya sendiri. Nggak harus dikawin-kawinin gitu. Iya. Saya punya ponakan, kemudian tangannya dingin ya, cuman dia pegawai negeri, dia udah geger-geger banget. Kalau nggak pegawai negeri dibantuin Umi gitu kan. Nah itu biar pandai lah ya, pandai membaca Quran, menghafal Quran. Terus bisa juga tadi skillnya ya, kehidupan keterampilannya memadai, dan gitu. Mudah-mudahan jadi entrepreneur gitu kan. Benar. Ya nggak bisa sendiri saya dengan datang kakak-kakak sini ya hayu nanti ke sana. Bisa sih Bu. Kebetulan juga kan kita ada 2 kelompok ya Bu ya. Iya. Itu kalau boleh tuh Nanti harus nginep jauh. Nah iya itu dia tuh. Yang saya Apa-apa di sana tidur ngampar aja. Kebetulan kan itu juga ada itu kan rumah Al-Quran ya Bu ya, rumah Quran. Mungkin nanti kita bisa buat schedule misalkan kita mau ada 2 hari, terus dalam 1 hari itu kita buat kegiatannya apa aja gitu kan. Pasti seneng kegiatan rohaninya juga. Iya. Itu di Bandung atau Bogor? Di sini Bogor. Bogor ya? Di
Cimulang Ujung, nanti aku share alamatnya, share log, foto-fotonya di sana. Saya itu nanti kakak-kakak yang ngajuin lah, Bu kapan kami bisa ke sana, jadi disiapin. Oke. Nanti kita nanti kita komunikasikan lagi dulu gitu kan. Gitu, dan kita juga mungkin menyesuaikan jadwal kita juga dulu nih. Iya. Padat ya? Lumayan, Bu. Bentar lagi soalnya kita udah mulai masuk kuliah lagi gitu. Aduh, padahal harusnya kasih banyak waktu kayak gini ya. Iya, makanya. Ini aja kegiatan praktikum kita ini nyita waktu libur kita, Bu. Nggak apa-apa. Iya. Aduh, super padat. Oke. Selanjutnya, Bu. Yayasan ini telah memiliki hubungan kerjasama dengan siapa aja, Bu? Untuk mungkin sebagai supporter atau donatur. PLN. Terus Bu Siti itu kan katanya dia apa sih kerjasama dengan Bakri apa dengan siapa kau nggak tahu ya. Cuman dia kemarin sempat membantu di tahun yang lalu ya, membantu lah. Terus di tahun ini membantu mahasiswa hadir ke sini juga ya, alhamdulillah gitu kan. Iya. Kemarin ngasih buku berapa pak ya, 40 pak kalau nggak salah dari Sidu. Sama susu ya, Bu ya. Nah susunya aku nggak tahu tuh, nggak nyampe ke sini. Iya. Langsung dibagiin anak-anak. Oh Iya. gitu. Nah jadi dan PLN tuh sama. Dari PLN, Bakri yang Bakri mah itu Mbak Siti, jadi saya tahunya Mbak Siti aja. Oh. Ya sekarang lagi nyoba dompet duafa. Dompet Nyoba, cuman dompet duafa belum survei. Kata sih mau survei. Tapi ini tuh sebenarnya udah punya sama PLN yang tadi Ibu sebutkan seperti PLN gitu tuh, Bu. Itu emang benar-benar udah terintegrasi kita, gitu. Udah. Dia rutin bantu Rutin untuk rumah dia, Quran ya. Oh, itu Untuk rumah Quran. Rumah Quran saja Karena itu. yang diajuin rumah Quran. Kalau misalkan yang lainnya atau contoh PKBM yang sini, Bu? Kalau PKBM saya baru nyoba ke dompet duafa, tapi belum terrealisasi. Jadi masih kemarin itu masih saya semuanya. Iya. Masih saya yang bantu. Saya sekarang udah merasa aduh kayaknya nggak ada duit nih kalau nggak ini saya coba-coba ke dompet duafa. Terus ke LMI ya, Lembaga Manajemen Infak. Tapi belum terrealisasi. Tapi kalau untuk dompet duafa sudah ada surat rekomendasi dari dia, nanti disurvei anak-anaknya, pemulung, karena kan yang diajuin anak-anak pemulung. Berarti ini tuh belum punya yang khusus yang PKBM ya, Bu ya? Yang PKBM ini belum punya apa ya? Backupan fixnya gitu belum ya, Bu ya? Oh, oke. Berarti masih yang ibaratnya masih baru saya masih saya kemarin 100%. Waduh. Iya, oke. Selanjutnya nih, Bu, apa saja yang dibutuhkan untuk saat ini agar mewujudkan yayasan penyedia kejar paket ini? Apa saja yang dibutuhkan untuk saat ini nih, Bu? Agar mewujudkan yayasan penyedia kejar paket ini yang lebih berkembang lagi, maju lagi. Iya, tadi ada kerjasama kali dengan tadi mahasiswa ya, sehingga mahasiswa mungkin dari mahasiswa sendiri punya pengalaman, dari kami juga mungkin masukan-masukannya dari ini, Bu, nih harusnya begini nih, Bu. Bikin TikTok kayak, bikin YouTube kayak gitu kan, atau bikin flyer-flyer yang bisa gitu ya. Jadi banyak ya, SDM terutama ya. SDM yang tadi punya kemampuan untuk IT ya. Karena sekarang nggak jauh dari itu sih. Iya kan? Iya, betul. Kita aja mau nanam kemarin lihat YouTube. Mau nanam, gimana cara melihara lele kan? Iya kan, IT anak-anak yang mau nggak mau ya dia harus tersentuh dengan itu. Cuman nggak dimiliki gurunya aja. Itu. Nah, mungkin saya izin untuk memberikan kesimpulan. Mungkin barangkali Ibu bisa koreksi apabila saya ada yang salah gitu, Ibu. Terkait kita fokus di poin yang apa saja yang sedang dibutuhkan oleh yayasan ini ya, Bu ya, untuk menciptakan yayasan yang lebih berkembang lagi. Yang pertama mungkin tadi yang Ibu bilang itu dari segi SDM atau tenaga pengajar itu yang mungkin saat ini Ibu harapkan adalah dari para mahasiswa ya, Bu ya, yang melek dan sadar gitu kan akan
apa ya, mungkin apa ya, bisa dibilang Mereka IT sama kesadaran kepedulian kepedulian tentang inian nih masyarakat gitu kan, untuk sebagai apa namanya tenaga pengajar gitu kan, yang membantu Relawan lah. sebagai volunteer ya Bu ya. volunteer. Dan juga yang kedua yang dibutuhkan sama yayasan ini mungkin inian ya Bu ya, yayasan atau lembaga yang mana berperan sebagai lembaga donatur gitu Bu ya. zakat atau itu laz ya. Ambil Iya zakat. benar kayak gitu. Berarti kurang lebih ada dua nih Bu ya, dua inian. Oke. Ada lagi nggak Bu kira-kira yang dibutuhkan? Kalau aku kemarin saya diundang sama Basnas Tangsel untuk mengoptimalisasi bulan Ramadan ya. Iya, karena di bulan Ramadan itu masyarakat itu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan ya, terutama untuk bersedekah. Betul. Jadi saya itu udah harusnya dari sekarang gimana mensosialisasikan zakat, fidyah, infak, sedekah. Cuma memang saya nggak punya kemampuan itu, jadi saya kemarin hanya dapet kupon 50 kupon. Oke. Tolong kalau bisa disebar gitu kan, bisa wali siswa atau bisa orang-orang yang punya empati lah atau simpati pada kita gitu kan. Nah, kemarin 25 udah diambil sama dosen, 25 buku. Kebetulan dia dekat sama saya gitu kan, Pak nanti mau di kemana nih kupon ini gitu, nanti mahasiswa saya suruh bantu gitu. Satu buku kuponnya itu isinya 50 lembar. Nah kalau punya ide dari mas gitu gimana gitu, jadi Basnas itu nanti kita menyerahkan ke dia itu, tapi kita memberikan 2,5% ke Basnas. Apa gitu kan. Nanti si fundraiser lah ya, ini fundraiser lah kalau misalnya mau bantu gitu kan. Saya mau deh buati ngambil 10 buku kupon atau 5 buku kupon. Bagaimana ininya kan, Mas juga mungkin pakai bensin ya, waktu. Nah itu nanti tinggal kita bikin kesepakatan. Iya. Oke. Itu sangat perlu sekali saya orang-orang ini gitu. Sempat sama Mbak Siti juga sempat itu, Ibu nanti gimana untuk acara Ramadan, ada kegiatan majelis kayak manggil artis lah gitu ya, tapi tempatnya di masjid atau di mana gitu kan. Kalau di masjid mereka juga cari uang kan, masjid juga kan nggak mungkin mau dipakai sama kita belum punya gedung. Saya belum punya, atau gimana ya, ada paling masjid itu ada salah satu kader PKS yang mau jadi anggota DPR, kebetulan kita agak ngasih sedikit perhatian lah gitu. Boleh buatnya kalau misalnya mau minta tolong. Cuman saya lihat masjid yang sekarang lagi dipegang sama dia, masjid yang sedang dibangun itu, ya uangnya untuk dia lah, untuk masjid itu mau dibangun gitu. Jadi kalau kita masuk juga walau alam apakah dapat respon apa enggak. Nah mungkin itu, jadi sama Mbak Siti bilang gimana ya Mbak caranya gitu. Kalau narasumber sih kata dia udah ada beberapa ustaz, kan dia juga dekat sama Mbak Peggy ya, Mbak Peggy Melati Sukma deket ya. Jadi saya belum memfollow up lagi. Nah yang paling terdekat sekali program yang untuk merekrut dana zakat mal sama ya itu dari Basnas tuh, kemarin saya udah dipanggil disosialisasikan optimalisasi Ramadan ini gimana gitu. Nah, saya salah satunya bikin spandukan di depan TK sana. Sama itu mungkin bagaimana bisa nggak itu kupon itu tersampaikan kepada mustahik. Tolong nanti di ituin. Siap. Nanti mungkin itu kita tampung dulu gitu kan, nanti kita brainstorming lagi. Gitu. Nanti kita follow up lagi mungkin insyaallah Bu ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Bu, terkait balik lagi kita ke PKBM ini. Mungkin saya ingin tahu aja regulasi yang diterapkan oleh yayasan ini terkait honor gitu kan Bu. Mohon maaf agak sensitif nih. Gimana? Iya. Ini kira-kira gimana Bu? Mesti minimal banget. Satu kali datang teh dibayarnya teh 20.000. 20.000. 20.000 itu sebulan pas itu Bu Ani sih yang ngatur.
Itu sedikit. per kepala atau gimana Bu? Untuk bu guru ya. Untuk bu guru kan, kalau anak-anak kan gratis kan. Ya per guru kan kita guru ada 5. Kayaknya sebulan 20.000 deh. Sebulan 20. Ntar saya tanya ke Bu Ani ya, karena waktu rapat seperti itu sih. Gitu ya. Berarti Kan memang untuk jariah dulu lah kita Iya, benar. tetapin ke bu gurunya sama jariah. Itu sebagai plus aja lah ya Bu ya. Iya. Oke. Nanti pun kalau berkembang, insya Allah. Dan mungkin tambah-tambahan lainnya dari fundraising Iya. gitu ya. Tapi sampai sekarang kita baru yang rutin masuk itu ya PLN. Tapi untuk rumah Quran. Rumah Quran. Karena mereka nginep, anak-anak tuh nginep di sana. Jadi kita makan, masakin. Benar. Ya mungkin kurang lebih itu sih Bu pertanyaan untuk wawancara pada hari ini, kesempatan ini gitu kan ya Bu. Sebelumnya saya juga mau ngucapin mohon maaf banget Ibu yang mana tadinya mungkin saya menjanjikan tadi siang untuk datang ke sini gitu kan Bu, karena terkendala segala macam gitu kan. Sholat asar, terus kita abis sholat asar kemana tadi? Langsung ke TK gitu kan, ke Bu Ani sampai Isya gitu kan, terus akhirnya masih dulu baru sempat kesini kayak gitu. Ya, dan juga ini saya dan juga Gufron mau ngucapin banyak terima kasih atas yang pertama atas ketersediaan Ibu, terus atas penerimaan Ibu dan juga wejangan nggak ini. dikasih apa-apa. Nggak apa-apa, ini udah terima kasih banget. Yang penting sharing ya, tukar pengalaman. Kalau saya itu punya pengalaman di Bandung seperti itu. Ya insya Allah ini kita mungkin kalau bisa semoga aja kita bisa continue lah ya Bu ya, nggak cuma sebatas sampai wawancara ini aja. Barangkali kita bisa memberikan solusi atau saran atau mungkin kita juga bisa memberikan actionnya juga gitu kan Bu. Itu insya Allah lah Bu ya, karena kita masih punya waktu kurang lebih berapa bulan? 1 bulan 2 bulan ya? Iya, 1 bulan. Oh, pas Ramadan ya. Iya, dan kebetulan juga ini kita bakal Bu ya, kita butuh jawaban ini tuh untuk CC juga Bu, case conference gitu kan, untuk ujian kita gitu. Mungkin kurang lebih itu sih Bu yang kita butuhkan. Kalau misalnya nanti untuk ngisi yang di rumah Quran, kalau bisa jangan Ramadan ya. Jangan sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan bagusnya. Sebelum lah, penyemangat. Oh iya. Oke. Nanti kita kondisiin aja Bu ya. Nanti kita menyusul. Lalu ini saya catat dulu aja deh Bu, takut lupa. Iya. Udah. Rumah Quran ya Bu ya? Iya. Rumah Quran. Di Bogor. Susunya berapa? 5. Udah mungkin itu sih Bu yang kita butuhin Bu. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bu ya. Iya, lagi terima kasih minta banyak. maaf nggak disuguhin apa-apa. Ini juga maaf banget Bu nih. Ya udah maaf. Sampai kemalaman kayak Nggak gini. apa-apa. Sini mah sering. Kemarin dari Lampung juga berapa orang ya? 8 orang. Tinggal di rumah Quran kita, mereka lagi kursus bahasa Korea ya. Mau ke Korea. Iya. Saya juga berharap semoga yang terbaik lah ya Bu ya. Semoga makin maju lagi, lebih berkembang. Amin. Dan dibalas sama Allah Bu. Amin. Amin. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tentu nggak di apa-apain. Ya Allah Bu, nggak apa-apa Bu.